Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revari Alfi, saya dari kelas B. Jurusan PTIK dengan NIM 151262508. Kali ini saya akan mengerjakan tugas PSTI, tugas yang diampu oleh Bapak Bambang Satrio SPD MKOM. Kali ini saya akan mengerjakan tugas untuk live coding, yang mana temanya adalah struktur data untuk musik dengan bahasa Python. Nah, karena kita akan menggunakan struktur data, maka untuk mempermudah kita butuh sebuah library dari collection yang bernama DQ, supaya nanti data-data yang kita masukkan bisa diurutkan dan bisa kita ambil tidak menggunakan indeks tapi menggunakan sebuah sintaks yaitu popleft, sehingga tidak perlu manual untuk memanggil data-data yang kita pilih dari data sebelah kiri. Jadi kita nggak perlu manggil dari indeks ke nol, tapi kita bisa langsung menggunakan popleft dan akan kita ulang sehingga data-data bisa keluar semua. Untuk lebih mudah sebenarnya bisa menggunakan for, namun kali ini cukup kita memasukkan dari popleft untuk kita ulangi terus-menerus sintaksnya, jadi bisa keluar semua nanti data-data ketika di print. Nah, untuk yang pertama, maka kita akan panggil dari library sendiri, DQ. Nah, lalu saya akan menuliskan di sini data pribadi saya. Nah, di sini kita bisa langsung membuat sebuah dictionary data, yang mana data itu nanti berisikan lagu-lagu yang kita masukkan. Maka saya akan membuat yang pertama itu lagu yang pertama. Nah, fieldnya ada untuk judul. Judulnya adalah Laskar Pelangi. Lalu ada untuk penyanyinya. Nah, penyanyinya adalah Niji. Nah, di sini nanti tinggal di copy saja untuk memasukkan beberapa lagu lagi. Sampai saya akan masukkan 3 lagu di sini. Lagu kedua dan juga lagu ketiga. Untuk lagu keduanya akan judulnya adalah About You. Untuk judul lagu yang ketiga adalah 33 kali dari Perunggu. Seperti ini. Ini sebenarnya bisa ditambah lagi field-fieldnya sesuai kebutuhan. Nanti akan kita coba nanti bagaimana dia akan munculkan data-datanya. Nah, untuk data-data dictionary ini kita akan simpan ke dalam sebuah library, area library, yang mana nanti isinya akan menampung si dictionary mulai dari lagu 1, lagu 2, dan juga lagu 3. Seperti ini. Ini sebenarnya sudah bisa di print library-nya. Nah, kita akan lihat data-data yang bisa di print. Python 15 ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, jika dilihat di sini tentu strukturnya masih berantakan. Nah, ini kita bisa perbaiki atau kita rapihkan sedikit supaya tidak mentah-mentah data di print seperti ini. Maka kita bisa masukkan seperti ini. Data musik. Seperti ini. Nah, kita akan panggil satu persatu seperti ini. Di sini saya akan memanggil dari library yang pertama, itu indeks yang ke 0, dimana saya akan memanggil judul. Nah, akan kita coba untuk running terlebih dahulu. Nah, ini sudah keluar. Yang pertama adalah Laskar Pelangi. Nah, ini bisa kita coba untuk copy saja ke bawah untuk menampilkan semuanya. Nanti indeksnya tinggal diganti saja seperti ini. Nah, ini untuk indeks yang kita coba running.
Ini akan muncul semua. Nah, untuk lebih rapihnya lagi, maka kita bisa untuk memasukkan strip di sini supaya rapi dan akan kita panggil dari si penyanyinya, yaitu kita masukkan lagi library-nya lalu indeks ke 0 dengan field-nya adalah si penyanyi. Seperti ini. Nah, ini bisa langsung kita copy aja untuk ke semuanya supaya cepat. Nah, seperti ini. Lalu kita seperti ini. Nah, dia akan jadi seperti ini. Jadi data-data musiknya adalah yang seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, maka jika kita ingin memasukkan dia ke dalam sebuah playlist, maka kita di sini butuh variabel playlist yang mana di DQ kan untuk diurutkan dan juga nanti beri dia variabel history dengan array kosong supaya nanti history bisa diisi ke sana seperti itu. Nah, ini adalah data yang pertama. Lalu untuk yang kedua, di sini adalah kita tambahkan ke playlist. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung berikan keterangan bahwa yang pertama library. Oh, langsung bisa masukkan saja library playlist di append. Ini adalah library index ke 0. Nah, jika kita print di sini, kita akan coba print playlist terlebih dahulu. Kita akan lihat. Nah, ini. Datanya akan muncul seperti ini. Nah, nanti supaya rapi, maka kita bisa mencoba untuk merapikannya, yang mana kita hanya akan memanggil field tertentu seperti itu. Maka di sini kita beri keterangan bahwa lagu, lalu kita beri dia field judul seperti ini. Kita koma kembali setelah ditambahkan ke dalam playlist seperti ini. Kita akan coba running terlebih dahulu. Nah, di sini ada kesalahan. Maka yang harus diperbaiki adalah sini. Masih ada kesalahan. Coba kita akan panggil berdasarkan ini, lalu kita panggil kembali judul. Nah, ini sudah benar. Jadi tadi ada kesalahan bahwa dari si fieldnya tadi salah tulis ternyata. Nah, ini bisa langsung di copy saja sebenarnya ke bawah, bisa ditambahkan selebihnya untuk ke bawahnya. Maka di sini bisa langsung dimasukkan aja. Ini kita copy ke bawah. Nah, di sini di append untuk library yang array yang satu, di sini array yang kedua. Seperti ini. Kita akan coba lihat. Nah, ini sudah jadi untuk yang keduanya. Lalu untuk yang di nomor ketiganya itu adalah kita akan coba untuk nge-pop dia karena tadi sudah di DQ dari si playlist sudah di DQ di bagian sini, maka nanti kita bisa langsung nge-pop left untuk bagian tiganya. Kita akan buat sebuah variabel. Berarti kita butuh satu variabel lagi yaitu play. Di mana play-nya ini adalah dari si playlist. Kita akan pop left seperti ini. Nah, ini kita print dulu. 3 adalah daftar lagu yang sedang diputar.
Nah, di sini kita bisa coba untuk print dulu data dari play-nya. Kita debugging terlebih dahulu. Nah, ini ada kesalahan di sini. Kita akan coba lihat terlebih dahulu. Pop left, dari play. The pop left of collection DQ object. Daftar lagu yang diputar, maka dia berarti ambil dari kiri, dari playlistnya diambil dari paling kiri. Dimasukkan ke dalam itu, iya. Kalau misalnya masukin yang diputar itu diputar ke history, masukkan, berarti dia butuh data dari, sudah benar, play, ambil judulnya, kita coba. Nah, ini sudah masuk data ya. Jadi saya lupa menambahkan bahwa untuk nge-pop left dia harus ditambahkan buka kurung tutup. Jadi itu menandakan bahwa pop left digunakan untuk sebuah data dari data play, mana data yang nanti akan kita ambil seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat data-datanya, data yang sudah masuk. Nah, di sini bisa kita copy lagi ke bawah, tapi ini harus dimasukkan ke dalam si history dulu. Jadi kita akan append dia ke dalam sebuah history seperti itu. Jadi sini akan story append si play. Nah, agar nanti datanya masuk dalam history. So, kalau kita coba untuk kita copy ke bawah, kita debugging lagi. Nah, ini muncul semua ya. Jadi kalau sistem dari pop itu sebenarnya ketika data sudah dikeluarkan, maka dia akan otomatis geser ke data selanjutnya. Jadi dia akan terus mencari data yang paling sebelah kiri. Jadi karena data yang sebelah kiri tadi sudah kita ambil, maka data selanjutnya itu udah pasti data lagu yang kedua. Nah, ini untuk memperapih lagi, kita akan coba ambil dari judulnya terlebih dahulu. Seperti ini juga kita ambil dari judul terlebih dahulu. Seperti ini. Juga coba kita akan lihat. Nah, seperti ini. Jadi lagu yang sudah diputar itu berarti di sininya kita tinggal ubah keterangannya aja bahwa ini lagu yang pertama, lagu yang sedang diputar. Nah, ini adalah lagu-lagu selanjutnya seperti itu. Nah, ini sudah ya. Jadi data-datanya ini sebenarnya sudah cukup baik, tapi nanti akan kita rapikan lagi supaya datanya akan lebih rapi. Nah, seperti ini. Jadi ini sebenarnya sudah bisa dihias-hias sebenarnya datanya untuk dirapikan. Coba kita akan lanjut ke tahap selanjutnya dulu. Jadi ketika nanti data sudah di pop left, nah dia akan dikeluarkan satu-satu. Nah, untuk mengetahui dari historinya, maka kita akan buat di sini history. Jadi berarti kita akan buat variabel untuk lagu yang terakhir diputar ya. Berarti kita buat terakhir
Nah, isinya adalah dari history, di mana indeksnya akan dikurangi satu. Jadi, dia akan selalu mengambil data lagu yang paling terakhir didengar gitu, seperti itu. Nah, kita akan coba dulu, kita print terlebih dahulu. Kita print dari si terakhir. Nah, ini. Jadi, karena lagu yang paling terakhir tadi adalah lagu yang kita play terakhir tadi, ini kita bisa lihat lagu dari si perunggu 33 kali, maka ketika kita memanggil untuk historinya, dia akan seperti ini. Nah, jadi di sini kita bahwa ini yang keempat berarti history lagu. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa lagu yang terakhir kita play nah, bisa kita panggil lagi judulnya saja supaya dia rapi. Judul. Nah, ini bisa ditambahkan lagi seperti ini. Lalu kita panggil lagi dari si terakhirnya itu, variabel terakhirnya untuk memanggil dari si penyanyinya. Seperti ini. Kita akan coba untuk debugging terlebih dahulu. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi, sebenarnya ini sudah selesai. Cuma nanti kita akan coba-coba lagi untuk mengubah datanya atau menambah-nambah datanya lagi. Seperti ini. Nah, jadi dari beberapa data ini kita bisa tambahkan lagi. Jadi, misal saya hanya akan memanggil dari ini. Dari si indeks 0 dan indeks kedua. Jadi lagu untuk bautilnya tidak dipanggil, maka ini bisa coba dihapus dulu. Seperti ini. Lalu yang di sini juga bisa dihapus dulu. Indeks satunya. Nah, ini berarti di sini kita hapus dulu. Nah, kita akan coba running lagi. Kita lihat. Nah, yang masuk hanyalah data 1 dan 3 karena data 2-nya tidak dimasukkan seperti itu. Nah, nanti sama halnya ketika kita akan menambahkan data. Jadi, ketika nanti menambahkan data, itu sebenarnya sama saja. Jadi ntar di sini kita akan tambahkan lagi dari library-nya supaya datanya masuk. Contoh, untuk memasukkan lagu keempat, maka di sini bisa kita copy. Nah, seperti ini kita copy, kita ganti. Karena unik, dia harus berbeda-beda. Seperti itu. Nah, untuk lagu keempat bisa aku milikmu dari Dewa 19. Nah, jangan lupa untuk di library-nya, ketika kita menambahkan suatu data baru di sini, maka untuk data library-nya kita harus masukkan ke sini supaya nanti dia bisa dipanggil untuk ke area-area yang selanjutnya. Nah, di sini bisa langsung dipanggil saja. Data yang keempat. Berarti indeksnya akan naik satu, jadi ketiga. Dan ininya juga. Nah, dari sini maka kita bisa copy lagi ke bawah untuk nge-append lagi data baru yang mana indeksnya adalah indeks ketiga. Seperti ini. Nah, di sini juga untuk di pop lagi data terakhirnya, maka kita tinggal tambahkan satu lagi. Nah, maka kalau kita running, nah lagu terakhirnya adalah Dewa 19. Karena yang kita tambahkan tadi di data terakhir akan selalu seperti itu. Dan sama halnya kalau misalnya nanti kita ubah-ubah untuk urutan indeksnya, untuk mengadatanya sebenarnya sama saja. Jadi ini sudah selesai. Nah, ada satu keunikan lagi, kita bisa manggil len ya. Jadi untuk mengukur panjang dari si data indeks arraynya, maka kita bisa panggil seperti ini. Jumlah banyaknya lagu seperti ini. Kita bisa manggil len dari si library-nya karena data-data ini kan simpan ke dalam si array ini. Jadi kita bisa panggil seperti ini. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya sudah bisa. Kita akan coba panggil lagi di sini. Jumlah lagu yang diputar berarti. Len dari si play ya. Coba. Di sini
Nah, jadi apa namanya kita sudah bisa nih bahwa kita bisa mengukur. Nah, itu bukan play, that's a library. Nah, ini sebenarnya sudah bisa. Jadi em, kita sebenarnya udah selesai untuk tugasnya. Jadi nanti kalau misalnya mau dicoba-coba untuk kita manipulasi lagi atau kita bisa mencoba menggunakan for supaya lebih sintaksnya lebih sedikit itu juga bisa karena array itu biasanya dipanggil menggunakan perulangan karena dia akan menggali indeks secara terus-menerus sampai nanti iterasinya tercapai seperti itu. Nah, untuk tugas kali ini saya akan akhiri di sini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.